Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir, masih berbincang bersama Mas Dalu Nuzul Kirom, CEO Ternak Nesia. Saya panggilnya Mas aja karena masih muda. Mas Dalu, bagaimana feedbacknya dari teman-teman peternak ketika Anda melakukan sosialisasi soal aplikasi Sobat Ternak ini? Dan bagaimana dari perusahaan melakukan research and development lah, dari input-input yang diberikan oleh teman-teman peternak mengenai feature yang ditawarkan? Iya, ini kita kebetulan tergabung di asosiasi peternak, Bang, ya. Jadi posisi kami itu bukan kayak pahlawan di luar mereka gitu yang menawarkan solusi. Kalau seperti itu besar kemungkinan ditolak gitu. Tapi kami masuk di tengah-tengah komunitasnya mereka, kemudian bergabung di asosiasinya mereka, bahkan jadi pengurus gitu. Kemudian memberikan benefit-benefit, ya misal bantu memasarkan, bahkan dulu sempat juga kita punya fitur untuk bantu permodalan. Nah, akhirnya diterima oleh mereka. Nah, terus di perjalanan itu fitur yang kami munculkan dari Indonesia itu sebenarnya adalah masukan dari teman-teman peternak. Gitu. Ya, jadi sekarang startup yang bergerak di bidang peternakan dan cukup dikenal oleh teman-teman peternak, ya. Yang top of mind-nya mereka, alhamdulillah sejauh ini adalah Ternak Nesia gitu. Oke. Jadi yang membangun fitur ini tuh kebanyakan adalah feedback dari teman-teman peternak. Ya. Terus masukan mereka itu kami harus ukur ini yang ngasih masukan 1-2 orang atau memang dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah yang banyak berarti ini memang masalah gitu. Validasi masalahnya oke gitu, baru kita bikin solusinya. Terus kita lempar lagi ke perwakilan beberapa peternak tadi untuk memvalidasi solusinya. Nah, ini proses R&D kami untuk pengembangan fitur. Ya, paling tidak adalah ini, Bang, untuk aplikasi tadi itu kan sementara ini kita di yang Sobat Ternak ya, itu di Domba Kambing. Baik. Ya, itu sudah diterapkan oleh Ketua HPDKI kami yang akan menerapkan sesuai dengan pengantarnya tadi di Kementerian UKM Koperasi mengenai korporatisasi. Jadi bagaimana membuat peternak ini tidak berdiri sendiri. Baik. Tapi mereka secara komunal itu mengadakan satu pemeliharaan bersama. Nah, kebetulan di aplikasi kami itu memang diakomodir untuk arahnya ke sana. Jadi ada inti plasma, ada plasma. Ada off-taker, kemudian ada anggota-anggota yang hanya punya 3, 5, dan seterusnya. Ini kepentingannya juga, kenapa kok pakai aplikasi, fundernya, ya pihak pendananya, apakah itu bank ataupun pihak pendana, sumber pendana yang lain, itu juga bisa merekod gitu. Hasil aktivitas bisnisnya teman-teman peternak ini benar menguntungkan atau tidak, aman atau tidak gitu. Nah, ini sudah diterapkan gitu. Jadi ini bagus untuk berbagai pihak, investor, peternak, inti plasma begitu ya. Baik. Dan kami off-taker misalnya gitu. Baik, dari peternak yang menggunakan Sobat Ternak sendiri membuat mereka kemudian memiliki skala ekonomi dan ini memudahkan untuk mereka jika mengajukan pendanaan kepada perbankan misalnya begitu ya. Betul. Oke, dari yang hulu kita kemudian ke yang tengah nih, Mas Dalu. Tadi Anda sempat sampaikan mengenai aplikasi ini juga menyasar untuk manufacturing dan juga supply chain-nya. Mekanisme apa yang ditempuh supaya dari asal si dagingnya sendiri yang didistribusikan ataupun mungkin dari ternaknya sendiri itu sudah tertrace melalui feature yang ada di aplikasi? Sejauh mana ini kemudian juga akan memberikan benefit kepada stakeholders yang ada di sisi supply chain ataupun mungkin dari masyarakat dan juga memberikan value juga untuk peternaknya? Ya, kalau untuk value ke customer ya itu berangkat dari permasalahan mereka ya yang selama ini merasa, apalagi produk ternak ya, dekat dengan misal konteks halal nggak halal gitu yang sekarang banyak kasusnya gitu. Itu dia perlu tahu ini dipotong di mana sih gitu. Nah, maka di tengah itu ya penerapan kita adalah ketika hewan hidupnya itu masuk, misal saya contoh paling enaknya ini ya rumah potong. Jadi produk daging tadi. Hewan masuk itu dia di input data ini dari mana peternaknya.
atau dari kelompok ternak mana gitu. Kemudian diinput, kemudian diproses ya, dipotong misalnya aja jam berapa begitu dan seterusnya, terus dikeluarkan atau di blasting ya, dibekukan, terus disimpan begitu. Itu diketahui, oh berarti ini dipotong di rumah potong ini dan rumah potong ini sudah tersertifikasi gitu. Kemudian dipotong pada jam berapa, hari apa begitu ya, dan kadaluarsanya kapan gitu. Nah, untuk teman-teman peternak benefitnya adalah bisa diketahui oleh masyarakatnya ini berasal dari peternak mana atau kelompok ternak mana. Kalau di Jepang ya, keluar dari konteks teknologinya, setiap produk pertanian terutama yang saya tahu ya, misal beras gitu, itu diinformasikan ini petaninya siapa. Nah, ini konteksnya adalah menghargai si petani. Gitu. Baik. Ya, dia seperti itu. Kalau kita konteksnya dua, menghargai peternak iya, dan memastikan keamanan pangan untuk si konsumennya iya. Gitu. Itu benefit yang diberikan dengan adanya sistem supply chain yang di tengah itu. Baik, penjelasan mengenai yang aplikasi Ternak Nesia yang tentu saja digunakan oleh end user lah ya. Nah, ini seperti apa dapat memberikan banyak kemudahan dan juga berbagai macam benefit, Mas Dalu? Ya, untuk segmen dan jenis produknya kita bagi ya. Pertama segmen itu ada B2B sama B2C. Ya, untuk B2B misalnya aja luar pulau yang kami lakukan ya, ataupun yang horeca yang di dalam kota itu kemudahannya adalah mereka bisa satu pesen dalam jumlah yang mereka inginkan. Yang kedua bisa ke-track ini alur logistiknya. Mereka kadang kan butuh kepastian ini barang sudah disiapkan belum, kemudian sudah sampai mana. Yang ketiga dari aspek pembayaran, rata-rata kan TOP, tempo. Nah, itu mereka bisa di reminder gitu ya. Pembayarannya mereka kurang berapa lama lagi, kemudian invoice-nya mereka berapa nilainya begitu. Nah, itu untuk B2B. Untuk B2C itu pakai konsep community kita. Ini ketemunya waktu pandemi kemarin. Jadi berbasis komunitas. Misal kita kan ada kearifan lokal ibu-ibu PKK, kemudian arisan gitu. Itu kan komunitas. Ada leadernya yang dia mengumpulkan pesanan dari para anggotanya, kemudian dilemparkan ke kami. Jadi pesanannya dalam jumlah yang banyak. Dan dalam satu kawasan tertentu. Sehingga mengurangi aspek ongkos kirim. Nah, itu yang tidak disukai oleh ibu-ibu ketika jual beli online gitu, ongkos kirim. Nah, itu kita ketemu waktu pandemi kemarin. Jadi untuk end user ini kita berbasis komunitas. Ini yang kami terapkan gitu ya. Jadi kita punya sekian komunitas, sementara di Surabaya ya jualan end usernya kami. Baik, itu ada hikmah-hikmah tambahan lah ya pada saat masuk pandemi COVID-19, ya, apalagi untuk teman-teman yang sudah ada di platform digital. Baik, Mas Dalu, bicara mengenai kegiatan dari IDX Inkubator, sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah kegiatan yang betul-betul membantulah teman-teman Ternak Nesia sendiri untuk akhirnya mungkin merealisasikan cita-cita untuk melakukan IPO suatu hari nanti? Iya, kami menyadari bahwa kami masih bayi lah ya. Jadi diinkubasi selama 6 bulan oleh teman-teman IDX, terutama kami di Surabaya, itu cukup memberikan pandangan baru ke kami ya, bahwa oh ini identitasnya startup itu dan cara tumbuhnya seperti ini. Belum lagi inspirasi dari pelaku startup yang sudah sukses ya, dari teman-teman Jakarta gitu. Itu cukup memotivasi kami bahwa oh kami bisa untuk menuju ke situ gitu. Kemudian yang tambahan ilmunya mengenai IPO, di mana rata-rata exit plan-nya teman-teman startup itu kan ke IPO. Nah, itu kita akhirnya ada gambaran gitu. Oh, menuju ke IPO itu langkahnya seperti ini dan kami sekarang sampai mana begitu. Apalagi ada kebijakan yang papan akselerasi dan papan pengembangan gitu ya, yang bisa jadi opsi bagi kami ketika kami nanti memutuskan untuk tidak crowdfunding lagi dari teman-teman private equity gitu atau venture capital gitu ya. Oh, ini jadi opsi gitu. Itu cukup banyak memberikan pengaruh ke kami.
Oke, baik Mas Dalu, kita tunggu informasinya kapan kemudian Ternak Nesia akan melakukan IPO. Terima kasih sudah join bersama kami di Market Review. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda Mas Dalu, dan salam untuk teman-teman di Ternak Nesia. Sampai jumpa. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.